ini, radius 1 kilometer keliling dari tempat ini dibasuh, ditahirkan oleh darah Yesus Kristus. Mari Bapak ambil alih mimbar ini, ambil alih hambamu, ambil alih seluruhnya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami ketika kami pulang dari tempat ini ada sesuatu yang baru Tuhan. Ada pertumbuhan perkembangan baru dalam iman kami, di dalam kami mengiring Yesus. Berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyantapnya dan menikmatinya serta membagikannya kepada sebanyak mungkin orang di generasi kami ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan, dan kita yang siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati saya sebetulnya pingin berbahasa Karo, tapi karena bahasa Karo saya masih jauh dari masih kurang, jadi saya tidak berani ambil risiko. Jadi oleh sebab itu perkenankan saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, setuju Bapak Ibu Saudara ya? Iya, puji Tuhan. Ya, tapi paling tidak saya ada tahulah 1-2 kata yang mudah-mudahan tidak salah. Menjua-jua membantah Grina. Haleluya. Shalom. Horas. Puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya buat panitia yang telah meminta kami untuk ikut bersama-sama merayakan Natal di perayaan Natal dari persekutuan kita ini Bapak Ibu Saudara, yaitu di ini STM ya Bu ya? PJJ. Oh PJJ, sorry. PJJ. Iya, PJJ Via Dolorosa. Terima kasih. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dengan sukacita, damai sejahtera dan firman-Nya pada saat ini dan pada saat kita pulang. Amin saudaraku. Baiklah, baiklah. Nah, saudaraku, perkenalkan nama kami Jogi Sidabutar ya, Jogi Sidabutar. Istri saya Yeni Rosa Bursedian, kami tinggal di Lauci ya. Kami melayani sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, sebagai pemberita Injil dan juga sebagai dosen teologi. Itu mungkin kurang lebih perkenalan singkat kami. Perkenalan kita lebih jauh tentu kita bisa berkenalan melalui sosmed, diantaranya Facebook kah, WhatsApp kah, dan begitu YouTube kah. Kalau YouTube-nya namanya Jogi Sidabutar, ada sejumlah khotbah saya masukkan di sana. Baik, itu aja perkenalan kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panitia telah mempersiapkan tema bagi kita, yaitu ya, tema kita hari ini adalah Jabu Sipentar ngalaken perbeben. Kan begitu ya? Perbeben, betul ya? Nah, perbeben. Ini kadang-kadang kalau belum biasa antara dengan kadang-kadang silap. Nah, kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia rumah tangga yang bijak ya kan dapat mengalahkan menghadapi beban hidup, kurang lebih begitu ya. Nah, cocok ya, cocok sekali. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, beban hidup semakin bertambah-tambah di seluruh dunia, bukan hanya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, untuk itulah ya Tuhan pakai panitia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap kita yang melalui firman-Nya, supaya kita tetap keluar menjadi pemenang, bisa melewati setiap beban yang ada dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dari Lukas ya, sebagaimana ada di dalam kita kertas acara kita. Di dalam Lukas 2 di sini mulai dari ayat 8 hingga 20. Didahului oleh, diimbuhkan juga di sana Yakobus 1 ayat 2, kan gitu saudaraku. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membacakan pertama kita baca dulu lah dari Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Bagi yang bawa Alkitab ya, mari baca bersama-sama dengan kami. Yakobus 1 ayat 2. Ya. Saya kira sekarang kita sangat dimudahkan untuk bisa bawa Alkitab kemana-mana karena sudah ada di dalam handphone kita. Bagi saudara yang masih bisa baca Alkitab kertas, itu malah lebih nikmat bagi saya. Ya, itu malah lebih nikmat.
Tapi karena saya faktor U, jadi nggak bisa lagi baca Alkitab yang tertulis di kertas. Nah, baik, kita baca sama-sama. Bila saudara tidak boleh, kita boleh melihat ke sebelahnya supaya saudara juga terberkati oleh firman Tuhan. Dan begitu ya. Dari Yakobus 1 ayat 2, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya akan bacakan supaya nggak gantung pengertiannya. Saya akan baca ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan begitu saudara-saudara. Dan ayat 14, ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu kita akan baca saudaraku dari Lukas 2. Mari semua bersama-sama kita buka dari Lukas 2 saudaraku. Mulai dari 8 hingga 20. Lukas 2 ayat 8 hingga 20 ya. Saya ajak kita membaca. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara baca ayat 9, bergantian terus seperti itu responsoria, dan nanti ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Saya mulai 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan... Belum semua. Harus semua, ya, harus semua. Supaya sama-sama kita diberkati. Amin, saudaraku. Ya, ayat 9, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata ke seorang pelayan lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 dengan semangat ya. Semangat semua Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya membaca Alkitab firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Yang setuju katakan amin. Saya akan baca mulai dari ayat, saya akan baca lagi supaya jelas duduk situasinya di sini Bapak Ibu Saudara. Dari dari ayat 1 saya akan baca ayat 1 hingga ayat 7 demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, untuk kita memahami pergumulan apa, tantangan apa, perbeban apa yang dihadapi oleh satu keluarga di sini, saya akan baca. Saya akan mengajak saudara untuk melihat masuk ke tengah peristiwa tersebut. Di ayat 1 dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia mereka waktu itu, tentu nggak sampai ke Pancur Batu itu waktu itu, kan gitu saudara. Nah, apa yang terjadi di sana? Pergumulan apa? Beban apa yang ada di sana yang dihadapi khususnya keluarga Yusuf dan Maria? Satu, persiapan. Ini kan jaraknya Bapak Ibu Saudara dari apa namanya? Dari mana kampungnya tadi namanya itu, dari Nazaret, ya kan begitu ya? Dari Nazaret ke Bethlehem itu kan begitu Bapak Saudara. Itu cukup jauh. Ini kita mulai menangkap pergumulan apa yang nanti coba kita bandingkan dengan pergumulan kita kini, lebih berat, lebih ringan atau seperti apa. Kan gitu. Itu cukup jauh. Berjarak kurang lebih 157 km, ya kan? Jadi kurang lebih dari Sidikalang ke Pancur Batu. Nggak ada sampri. Waktu itu nggak ada angkot. Yang ada apa? Keledai. Si Yusuf kan masih lajang. Apa dia punya keledai? Berarti dia harus, kalau andai kata dia nggak punya keledai waktu itu, dia harus berusaha. Entah itu geser apa kayak yang ada di rumahnya, atau mungkin menggadaikan setapak tanahnya supaya dia bisa memiliki keledai untuk Maria, membawa dia dalam jarak 157 km tersebut. Nah, kalau sekarang saya pelajari sekarang itu hanya ditempuh sekitar 4 jam karena udah ada jalan tol dari utara ke selatan itu, dari kampungnya, dari perantauan mereka ke kampung mereka itu ke Bethlehem itu sudah ada. Dan tapi waktu itu Bapak Saudara, mereka harus menempuhnya paling cepat 5 hari 5 malam. Dan kalau mereka kuat, ya karena itu kalau jalannya setiap hari itu 4 jam sampai 5 jam sehari jalan. Tapi kalau mereka kuat jalan 6 jam, tentu diselang-selingi dengan istirahat, ya mungkin bisa tiba di Pancur Batu lebih awal, kan begitu. Tapi paling tidak kurang lebih 5 hari 5 malam mereka menempuh perjalanan itu dari Sidikalang ke Pancur Batu. Seperti itu kita bayangkan, saudara. Dan belum ada jalan aspal. Mereka harus memilih jalan-jalan yang sudah terbiasa dilewati oleh kuda dan lain sebagainya. Itu tantangan pertama, kan begitu Bapak Saudara. Dan yang kedua, tantangan mereka waktu itu, tidak tahu apakah waktu itu sudah ada PPKM, kan begitu kan? Kalau ada PPKM harus apa dulu? Apa namanya yang dicucuk di hidung itu? Harus apa namanya Pak? PCR, swab dan lain sebagainya. Repot. Jangan-jangan nanti di mana ini namanya ini di Brastagi dihalangi petugas lagi, kan gitu kira-kira. Saya kira waktu itu belum ada PPKM. Tapi kalau andai kata di zaman kita ini ada seseorang dari Sidikalang harus mendaftarkan diri ke Pancur Batu, kan begitu saudaraku, harus melintasi itu semua. Dan kan kalau nggak ada mobilnya, dia harus rental. Kalau enggak, ya paling enggak dia harus naik sepeda motor. Naik sepeda motor pun dari Sidikalang, bonceng ibu-ibu yang sedang hamil, itu repot Bapak Ibu Saudara. Apalagi si Yusuf. Nah, jarak seperti itu, ini harus kita bayangkan, jarak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini jalan, karena kan hanya cuma 1 ekor nih keledai. Dia masukkan, dia dudukkanlah si Maria ini di atas keledai itu yang sudah hamil tua ini, Bapak Ibu Saudara, beserta sejumlah perlengkapan mereka. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Lalu si Yusuf ini harus jalan di sebelah keledai ini selama paling enggak 5 jam sehari, 6 jam sehari, kurang lebih seperti itu. Begitulah tantangan yang dihadapi oleh sang suami ini, Bapak Ibu Saudara. Dan gitu. Nah, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri dan seterusnya. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, ya kan, di Galilea ke Yudea, ya. Dari Nazaret ke Galilea ke Yudea, ya. Dia bernama Bethlehem, supaya mereka mendaftar dan seterusnya. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktu. Nah, yuk Bapak perhatikan. Ketika mereka tiba di Bethlehem, setelah 5 hari atau 6 hari ini, tantangan berikutnya, beban berikutnya yang dihadapi, di mana nanti istriku ini akan bersalin. Dia berusaha mencari penginapan yang ada di Bethlehem itu udah penuh.
Karena orang semua berduyun-duyun mudik, Bapak Ibu Saudara. Mereka mudik dan akhirnya mungkin yang lain bisa jalan lebih cepat, mungkin karena naik kuda, tak unta dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf ini cuma naik keledai. Nah, jadi tampaknya dia terlambat untuk dapat sebuah kamar di penginapan di Bethlehem itu. Akhirnya singkat cerita, mereka cuma bisa karena nggak mungkin nerusin perjalanan, mereka cuma bisa cari kandang hewan di belakang-belakang penginapan itu. Dan mereka mungkin waktu itu berkata, puji Tuhan masih ada, kan begitu kan. Saya rasa Maria pun adalah tipe ibu, tipe istri yang menerima, yang bersyukur gitu kan. Dia enggak mau menambah beban suaminya, kan gitu. Andai kata Maria ini adalah ibu yang cerewet, ya tunggu dulu, cepat sikit, lama sikit, bisa jadi begitu kan. Kalau seorang ibu yang cerewet, susah mengikuti maunya, cepat salah, ya kan, lambat salah, kan begitu. Kalau di zaman kita ini, tapi saya yakin si Maria nggak seperti, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan dengan mulus. Yusuf pun tidak terganggu semangatnya, walaupun udah capek sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, si Yusuf harus bertanggung jawab, saudaraku, untuk mencarikan tempat. Dapatlah tempat itu. Begitu dapat tempat itu, tentulah dia coba bersih-bersihkan, kan begitu ya. Apa yang perlu dibuang, atau mungkin juga dia tendang segala mungkin kayu-kayu busuk dan lain sebagainya. Pasti tempat itu kotor, ada baunya, pasti ada kotoran bekas kotoran hewan, dan ada nyamuk. Dan itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika si Maria udah mengalami kontraksi, udah jerit-jerit, pastilah ada paniknya. Ya kan, dia kan bukan Superman, dia manusia biasa kayak kita ini. Pasti dia panik, dia nggak biasa bersalin, ya kan? Mana pernah, dia kan bukan bidan kampung si Yusuf ini kan. Ya Tuhan, apa yang harus, pasti ada kebingungannya Bapak. Cuma nggak diceritakan aja di sini. Lalu dengan segala semangat dan pengetahuan yang sangat minim untuk menolong orang yang sedang bersalin, dia lakukan, berhasil. Lalu dia panik, mau taruh di mana? Ini ada palungan. Lalu bungkus dengan lambe, taruh di palungan. Seorang yang baru kawin melakukan itu. Tantangan Bapak Ibu Saudara. Kan gitu, itu tantangan yang berikutnya. Dan ayat 7 dikatakan, dan ia Maria di sini, dan begitu Bapak Saudara, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pasti mereka, terpujilah Engkau ya Allah, kata mereka kan, karena anak itu sudah diletakkan dengan baik, dibungkus lampin dalam palungan, kan begitu. Jadi apa yang berikutnya tantangannya? Ada lagi Bapak Ibu Saudara. Setelah anak ini lahir, saudaraku, pastilah setelah anak ini lahir mereka mendaftarkan diri, sensus segala macam kan. Malaikat kasih berita, kasih informasi melalui mimpi, Yusuf, kau harus bawa anak itu bersama ibunya ke Mesir. Jarak, saudaraku, jarak dari Bethlehem itu ke Mesir itu 613 km. 613 km. Saya hitung sendiri nanti berapa hari kira-kira. Pastilah berminggu-minggu si Yusuf ini mengalami tantangan perjalanan hidup. Wah, tadi cuma jaraknya 157 km perjalanan hidup. Sekarang diperpanjang lagi, tambah 613 km perjalanan hidup. Saya sungguh yakin bahwa tidak bisa tidak, Maria ini pasti ada keluhannya, yang capek lah, yang penat lah, dan lain sebagainya. Mereka harus melarikan diri ke Mesir karena si Herodes ini mau bunuh anak-anak di sekitar itu. Jadi mereka melarikan diri. Setelah para ahli sejarah mencoba memperhitungkan lamanya Yusuf dan Maria di Mesir itu, ya mohon perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu sekitar 3 tahun. Kalaupun lebih nggak tahu, tapi ya paling tidak 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka harus menempuh perjalanan yang sama panjangnya itu, karena sudah disuruh pulang sama malaikat, pulang. Si Herodes itu udah mati, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mengulangi perjalanan hidup yang 613 km balik ke saya kira mungkin mereka balik ke mana, saya nggak tahu apakah mereka balik ke Nazaret atau ke Bethlehem, tapi yang pasti ke Israel Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu apalagi tantangannya? Tantangannya tentu membesarkan anak ini dalam kesehatian.
Kan begitu saudara-saudaraku. Kalau yang lampau-lampau di awal-awalnya sebelum mereka menikah ada juga tantangan. Mereka dibully. Kan begitu, mereka dibully. Kenapa? Kok Maria ini bisa hamil? Gila. Baru pacaran aja udah hamil. Kan kata orang, Pak. Nah, waktu itu ada tantangan. Ini tadi terlewatkan di depan, tantangan yang di depan buat seorang Yusuf. Hamil. Nampaknya aja rupanya Yusuf Ginting ini, jangan Yusuf Ginting lah, Yusuf Jo si Damutari ini baik-baik, kan gitu kira-kira. Nampaknya aja alim si Yusuf ini. Ternyata gitu lah, cobalah. Nah, pacarnya hamil. Ini perlu dirajam ini. Jadi Yusuf pun gak kuat juga, ya kan? Awalnya gak kuat. Cerailah kita, gak jadi kita menikah katanya. Malaikat datang, jangan gitu kau katanya. Kau gitu aja kau penakut kau. Mana tanggung jawab kau? Kata malaikat, kan gitu kira-kira. Ya siap Tuhan katanya. Ya udahlah, nikah resmilah mereka. Jadi mulai dari pertunangan sampai kepada menuju kepada kelahiran ada tantanganmu. Setelah lahir adalah tantangan baru, yaitu ke Mesir, dan dari Mesir kembali ke Israel. Begitulah perjalanan hidup rumah tangga Yusuf dan Maria. Dan dapat dipastikan karena Yusuf dan Maria manusia bukan malaikat. Saya percaya mereka pasti ada perbedaan pendapat sekali, cuma nggak dicatat aja. Nah, menghadapi tantangan, menghadapi situasi, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, di hidup kita hari-hari ini? Nah, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari kesehatian daripada keluarga Yusuf dan Maria ini. Mereka ini dikatakan bijak, kan begitu Bapak Ibu. Keluarga bijak mereka ini, saudaraku, jabusi pentar mereka, sehingga persoalan kecil, perbedaan pendapat kecil, mereka enggak ekspos dan enggak buat menjadi besar. Sehingga semua perjalanan hidup mereka dicatat di sini bagus adanya, baik adanya, berkemenangan adanya, meski pasti diwarnai, dibumbui oleh perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, di tengah keluarga Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak luput dari adanya perbedaan pendapat. Jujur kita, ya kan? Perbedaan pendapat itu kalimat atau istilah yang paling lunak. Kalau dinaikkan lagi kualitas istilahnya, perbedaan pendapat meningkat kepada perdebatan, kan begitu saudara-saudara. Dari perdebatan meningkat kepada pertengkaran. Kan gitu saudara-saudara. Ini kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak bijak, kalau kita nggak bentar ini di tengah keluarga kita, bisa dari pertengkaran kepada perkelahian, berujung kepada Gak usah, saya nggak mau katakan kata itu di sini. Tolak dalam nama Yesus kata yang selanjutnya. Ini fakta, kita realistis Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah banyaknya tantangan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria yang, dengarkan baik-baik saudaraku, dengarkan ini penting, ini biar ini menjadi rema buat saudara. Saudara, kita tidak hanya sekadar menyelesaikan perayaan Natal. Udah puluhan tahun, udah berkali-kali, mungkin udah ratusan kali kita merayakan Natal ini. Kita nggak di perayaannya lagi. Sekarang di pemaknaannya. Apa yang kita dapatkan dari wadah. Bagi saya perayaan Natal hanya wadah. Bukan itu lagi yang esensi. Yang esensi adalah isinya. Isinya apa, Bapak Saudara? Mohon perhatikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria berhasil. Karena mereka bijaksana, berhasil dan berkemenangan merawat kehadiran Tuhan dalam keluarganya. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Berhasil mereka menjaga, merawat, memelihara kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka. Setuju Bapak Ibu Saudara? Benar kan? Mereka berhasil loh. Bisa saja mereka gagal. Bisa.
Mereka gagal. Ya kalau si Maria ini ngambek gitu kan, kayak apa, istri-istri muda di kota lain gitu, di negara lain, kalau di bukan sebelah tuh nggak istri muda itu semua nurut gitu, baik-baik manis-manis. Ada yang suka melawan. Baik-baik, nurut sama suami, takut Tuhan dan tunduk pada suami semua. Kalau di PJJ kita ini. Amin. Amin. Gak berani aku bilang amin. Tak yakinkanlah supaya terjadi. Iya Pak, istri yang masih muda sekarang penurut, manis-manis sekali. Aduh, luar biasa lah. Tambah cinta kita. Enggak pandai bertengkar. Enggak. Yang sini pun samanya. Jangan kasih tahu Bu, nanti biar dibereskan di rumah. Nah, kalau si Maria, bayangkan si Maria cerewet kali pun mau kemana nih Sud? Jauh kali pun udah 16 km ini. Bisa aja, campakkan aja segitu anak itu. Jatuh anak itu. Gagal kan? Gagal. Bisa aja kalau dia nggak tahu bahasa kalau emosional, kalau bahasa Toba nariting apa itu, temperamental apa itu bahasa karonya kira-kira? Ginting Pak. Jangan lah gitu, itu baru kami tuh. Ginting terus. Ibu berginting? Iya. Oh itu nggak salah, pengakuan diri. Apa istilahnya itu, apa emosional gitu, apa bahasa karonya? Perampus. Ya, Puji Tuhan, di PJJ ini tidak ada perampus. Tidak ada Pak. Yang ada penurut. Katakan amin. Biar terjadi. Bisa gagal, benar nggak? Bukankah kalau kita mau jujur seringkali Tuhan gagal hadir di rumah kita, suasana sorga gagal hadir di rumah kita, karena kita nggak cukup bilang, kamu untung aku udah bertobat, kata suami pula, dua-duanya sama aja daging. Bisa nggak terjadi seperti itu? Ya itu kalau di sini enggak, tapi kalau di Tiga Panah mungkin. Ada yang tersinggung, ya udah disamosir aja daripada yang tersinggung. Ada yang Tiga Panah sini Pak. Ada, ya sudah, nggak jadi di Tiga Panah. Iya saudaraku, bisa. Apalagi ada orang yang merasa itu sudah pangkatnya kalau dia jago berantem. Kalau dia pintar apa? Ya nggak pangkat. Kalau pangkat kan itu sudah pangkatku, nggak boleh kelarang gitu. Ada orang seperti itu. Bukankah seringkali hadirat Tuhan waktu itu fisiknya hadir di keluarga Yusuf. Sekarang Tuhan hadir di keluarga kita melalui rohnya. Amin Bapak Saudara. Hadir, roh itu gagal hadir. Kalaupun dia hadir, dia ada di sudut hati kita, menundukkan kepala dan berurai air mata. Bukankah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus yang sama itu ada dalam hidup kita? Bisa juga sedih Bapak dan Saudara. Bisa juga dia gagal, terhalangi untuk menyampaikan isi hatinya karena kita recok. Kita recok, udah recok, ya kenapa bisa recok? Enggak mengutamakan Tuhan dalam rumah tangga, enggak bijak. Kalau keluarga yang bijak, Bapak Ibu Saudara, yang pertama harus dilakukan setiap hari adalah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Izin Pak Pertua, berdiri dulu. Saya praktekkan dulu ya, bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan LGBT ya. Tolong jangan lain-lain. Entah dia Tuhan, entah saya, pokoknya salah satu memerankan peran Tuhan. Peluk Pak dengan pelukan bagus lah, pelukan laki-laki ya. Jadi pelukannya apalah, pria lah, bukan yang lain-lain. Peluk. Tuhan pun rindu berpelukan dengan saudara dan saya. Harus itu yang kita lakukan terlebih dahulu tiap pagi supaya ada kekuatan roh menghadapi daging kita ini Bapak Ibu Saudara. Transfer dulu dari Tuhan ke kita, rohnya, kekuatannya, sukacitanya, kekudusannya, kita isi dulu penuh.
ya kan, aliran Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat menghadapi tantangan apapun yang terjadi pada hari itu juga. Yang mengerti katakan amin. Itu kuncinya. Jadi kita tidak hanya mempelajari atau merenungkan apa-apa tantangan, tetapi bagaimana mengatasi tantangan itu tadi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan kecuali kita bersekutu dulu dengan Tuhan pagi-pagi, puji Dia, memuji Tuhan, baca Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita akan menghadapi ini di dalam Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4, kita sudah diberitahu bahwa kalau kita menghadapi pencobaan hari-hari ini, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih berat melebihi kemampuan kita. Amin saudaraku. Tetap percaya Tuhan Yesus yang sama, yang sudah mati di kayu salib menyerahkan nyawanya itu sanggup menolong setiap kita. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, jaga kehadiran Tuhan. Saya sudah beritahu tadi bahwa kehadiran Tuhan itu bisa terganggu. Tuhan bisa tidak jadi masuk ke rumah kita karena di rumah kita ribut, atmosfernya nggak enak. Kita belajar dari perkara itu. Mari kita jaga atmosfer di rumah kita, karena disitulah kita dapatkan kekuatan itu sebelum kita keluar mencari nafkah, melakukan pekerjaan pelayanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akhiri renungan Natal kita sampai di sini, saudara. Singkat, sederhana renungan kita ini, apabila kita sungguh-sungguh mau menerapkannya dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, maka kita akan berhasil menjadi keluarga yang bijak, yang sanggup mengatasi segala perkara. Ayat penutup kita buka Bapak Ibu Saudara di Filipi 4:13. Sebagai ayat penutup, semua kita memperkatakannya ya, saudaraku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Yuk kita perkatakan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, semua sudah ketemu? Semua. Yang gak boleh kita lihat sebelahnya, ya. Jangan jadi penonton pasif, ya. Semua kita pemain aktif. Haleluya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, untuk kita cakap menanggung segala perkara, kita, ini sebagai penutup, kita harus menjaga hubungan yang ketat. Tidak sekedar dekat lagi, tapi hubungan yang ketat dengan Tuhan. Lewat doa, penyembahan kita, di rumah baca firman. Firman ini penting, ya. Saya melihat di sini banyak yang haus akan firman Tuhan. Amin. Kehausan saudara jangan puas sampai di sini. Amin. Kehausan saudara akan firman Allah ini jangan puas hanya mendengar pengkhotbah berbicara, tetapi bacalah Alkitab saudara. Pembacaan pribadi harus terus menerus, setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Enggak hanya sekali. Kapan saja saudara ada waktu, kan sudah ada di Android kita. Baca Alkitab itu, baca firman Tuhan itu, karena itu akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes, nggak usah dibuka, dicatat boleh. Di dalam Yohanes 6:63 dikatakan, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 ya, 1 Tesalonika 2 ayat 16 atau terbalik, yang isinya begini. Memang setiap perkataan yang diilhamkan oleh Allah
Itu perkataan yang dituliskan di dalam 66 kitab ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang hidup dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16 kalau saya tidak salah. Itu isinya. Memang setiap perkataan yang diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita hidup benar. Yang mau katakan amin. Dan firman Tuhan ini dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu, saudaraku, hidup. Hidup ini perkataan Tuhan, kalau kita perkatakan hidup dia. Makanya jangan sekedar baca diam-diam, perkatakan dia. Hidup, kuat dan tajam. Dapat dia menyingkirkan hal-hal yang tidak benar dalam pikiran kita, saudara-saudara. Itulah firman Tuhan ini. Makanya diteguhkan di dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya, ya kan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak saja merenungkan, tetapi melakukannya, saudara-saudara. Memperkatakan. Saya tambahkan ya, tips buat kita. Ahli sekuler bukan Kristen menemukan bahwa perkataan kita ini, perkataan yang baik kita keluarkan, itulah yang bisa membangkitkan sel-sel kehidupan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita perkatakan kebaikan, kebenaran, hal yang positif, maka itu akan menghidupkan, mengaktifkan sel-sel. Karena sebenarnya kehidupan kita itu berada pada sel, Bapak Ibu Saudara. Maka sel-sel kita itu akan hidup. Nah, tadi ahli dari sekuler. Nah, sekarang ahli teologi dari satu STT besar di negara lain berkata begini. Firman Tuhan ini kalau diperkatakan, dia akan mengaktifkan sel-sel dalam tubuh. Jadi dua pendapat dari dua latar belakang yang berbeda sama dia, bahwa perkataan firman Tuhan ini apabila sering kita kumandangkan, maka dia akan membangkitkan sel-sel kita, maka saudara dan saya akan tetap hidup sehat, imun. Katakan imun. Tidak perlu imun dari dunia. Saya ulangi, tidak dibutuhkan sesungguhnya imun dari dunia yang dari luar masuk ke dalam tubuh. Tidak dibutuhkan. Karena sudah ada imun di dalam tubuh kita, tinggal kita kasih dia makan dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya imun. Kami selama 2 tahun COVID ini banyak bergerak ke sana kemari, banyak jumpa orang, Bapak dan Saudara, puji Tuhan, nggak pernah kehilangan rasa di lidah, tidak pernah kehilangan pendengaran, tidak pernah kehilangan penciuman. Sehat kami dibuat firman Tuhan. Sehat kamu dibuat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan hanya haleluya, baca Alkitab setiap saat. Amin. Yang mau tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, saudaraku. Kita berdoa. Haleluya. Boleh musiknya, Pak? Bisa? Firman-Mu. Pelita bagi. Aku tahu ya bisa apa ya. Bagi saudara yang tidak hafal lagu itu nggak apa-apa, saudara ikut dalam larut dalam hadirat Tuhan dan meresapi pujian ini, haleluya, dan bisa diikuti ya, pelan-pelan diikuti saudaraku. Ya, fokus ini jalan kita menghampiri Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
saya berhenti katakan firman. Jemaat. Amin. Yes. Katakan itu untuk dirimu sendiri. Sekali lagi katakan. Dan hilang jalan, tetaplah kau di sisiku. Amin. Sama-sama firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Kita berdoa, saudaraku. Kami telah merenungkan bagian-bagian dari firman Allah yang mengajari kami supaya kami menjadi keluarga yang bijak, yang sanggup menghadapi, mengatasi segala pergumulan hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah diterima oleh roh kami, yang telah diserap oleh sel-sel tubuh kami, sehingga kami keluar menjadi pemenang, sehingga kami cakap, mampu, sanggup mengatasi segala masalah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak kehilangan kesehatan kami tidak kehilangan damai sejahtera kami, bahkan kami tidak akan pernah kehilangan iman kami pada Kristus Yesus. Karena firman roh telah mengajari kami sore hari ini bagaimana kami harus menjadi keluarga bijak yang berkemenangan atas segala pergumulan hidup. Roh Kudus, tolong setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami menjadi pelaku firman Tuhan yang mencari kerajaan Allah dan firman-Nya terlebih dahulu, untuk kemudian Tuhan menambahkan segala berkat dan kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih, lewat firman-Mu kami tidak perlu khawatir, karena ternyata Engkau setia menolong setiap kami asal kami mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah perkumpulan hamba-hamba-Mu di PJJ Via Dolorosa ini Tuhan. Berkati pengurus, berkati anggota, berkati kesehatan, keuangan rumah tangga, berkati semuanya Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan secara khusus berkati panitia yang telah berjerih lelah Tuhan mempersiapkan acara yang membawa sukacita ini bagi kami. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah diberkati. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan.